saya Azki Aulia Putri dengan NIM 1242120068. Halo, perkenalkan nama saya Gina Mustika dengan NIM 1242120087. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Aditya dengan NIM 1242120070. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Fayunisa dengan NIM 1242120071. Selamat datang di jantung sejarah Kota Bandung. Di antara hiruk-pikuk modernitas tersembunyi sebuah tempat yang menyimpan kisah perjuangan, keteguhan, dan semangat kemerdekaan yang tak lekang oleh waktu. Hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah yang membara di balik dinding batu yang sunyi. Sebuah tempat yang tak hanya menjadi saksi bisu, tetapi juga pengingat kuat tentang harga diri sebuah kemerdekaan. Inilah Museum Bancai, sebuah nama yang mungkin tak sepopuler Gelung Sate dan Jalan Braga, namun menyimpan kisah besar yang menjadi pondasi berdirinya bangsa ini. Disinilah sang proklamator kita, Insinyur Soekarno, pernah dipenjara dan menulis pleidoinya yang legendaris, yaitu Indonesia Menggugat. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri lorong waktu. Kita akan melihat langsung sel tempat Bung Karno ditahan, mengenal kondisi saat itu, dan mendengar kisah perjuangannya. Hari ini bukan tentang masa lalu, ini juga tentang bagaimana sejarah membentuk kita hari ini, tentang keberanian berbicara, tentang membela kebenaran, dan tentang semangat untuk maju meski dalam tekanan. Kami, kelompok 4, dan inilah kisah yang perlu kita dengar kembali dari balik jeruji. Selamat datang di Museum Bancai. Penjara Bancai didirikan pada tahun 1877 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di kota Bandung, Jawa Barat. Pendirian penjara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial untuk memperkuat kontrol terhadap penduduk pribumi, terutama mereka yang dianggap mengganggu stabilitas politik dan sosial. Pada awalnya, penjara Bancai difungsikan sebagai tempat penahanan bagi tahanan politik serta pelaku kejahatan kelas rendah. Namun, seiring waktu, penjara ini berkembang menjadi salah satu pusat penahanan utama di wilayah Priangan. Selama masa penjajahan Belanda, penjara Bancai menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional yang pernah ditahan di sini karena aktivitas politik mereka yang dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Salah satu tokoh terkenal yang pernah dipenjara di Bancai adalah Insinyur Soekarno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Ia ditahan di sel isolasi penjara Bancai pada tahun 1930 karena aktivitas politiknya melalui Partai Nasional Indonesia atau PNI dan pidatonya yang menginspirasi rakyat untuk melawan penjajahan. Bangunan penjara ini memiliki arsitektur khas kolonial dengan tembok tinggi dan fasilitas yang sederhana. Sel isolasi tempat Soekarno ditahan kini menjadi bagian dari situs bersejarah yang dilestarikan oleh pemerintahan sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Saat ini, sebagian area penjara Bancai sudah tidak difungsikan sebagai lembaga permasyarakatan, namun tetap dijaga sebagai warisan sejarah perjuangan bangsa. Selama lebih dari 1 abad, penjara ini menyimpan berbagai kisah perjuangan. Salah satu momen paling penting adalah ketika Soekarno, yang kelak menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, ditahan di sel nomor 5.
pada tahun 1929, Bung Karno dan dipenjara di sini karena aktivitas politiknya melawan kolonialisme Belanda melalui Partai Nasional Indonesia. Penjara Bancai memiliki fungsi utama sebagai tempat penahanan tahanan politik dan tahanan kriminal pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1877 oleh pemerintah Belanda. Penjara ini awalnya diperuntukkan bagi tahanan politik tingkat rendah dan pelaku tindak kriminal pribumi. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, penjara Bancai memiliki peranan yang sangat penting. Penjara ini menjadi saksi bisu perjuangan bangsa karena disinilah Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia pernah dipenjara selama kurang lebih 8 bulan sejak Desember 1929. Soekarno dan 3 rekannya dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, Mas Kun Supriyadinata dan Gatot Mangkupraja ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Bancai dengan tuduhan pemberontakan dan pasal-pasal yang tidak jelas atau pasal karet Hadzai Artikelen. Disinilah Bung Karno ditempatkan. Sel nomor 5 di penjara Bancai yang hanya berukuran sekitar 2,5 sampai 1,5 meter di ruangan kecil dan sunyi. Ini hanya ada kasur kecil, teko, cangkir, pispot, dan dokumen-dokumen penting yang menjadi saksi bisu perjuangan Bung Karno. Di tempat yang sempit dan dingin ini, beliau menjadi masa tahanan selama 8 bulan dan terpisah dari dunia luar. Akan tetapi, beliau menemukan kekuatan dalam dirinya. Di balik jeruji, Bung Karno menulis sebuah pembelaan penting yang diberi judul Indonesia Menggugat. Tulisan itu bukan sekedar membela dirinya di depan hakim Belanda, tetapi juga menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penjajahan. Kata-katanya penuh semangat kemerdekaan, keberanian, dan cinta pada tanah air. Saat pledoi itu dibicarakan di pengadilan Lardad Bandung pada Agustus 1930, suasana ruang sidang begitu hening. Semua orang terdiam mendengar pidato yang mengguncang kekuasaan Belanda. Itu bukan hanya suara Bung Karno, tetapi suara rakyat yang lama tertindas dan ingin merdeka. Dari dalam penjara, Bung Karno menyalakan semangat perjuangan yang terus menyala sampai Indonesia merdeka. Nah, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kota Bandung, kebutuhan akan fasilitas kemasyarakatan juga bertambah. Maka dari itu, pada tahun 1983, pemerintahan membongkar penjara Bancai dan merubahnya menjadi kawasan pembelanjaan atau bisa kita sebut sebagai Ruko Bancai. Nah, sedangkan penjara kini dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, sekarang hanya tersisa sebuah menara penjaga dan satu sel bekas dikurungnya Insinyur Soekarno. Nah, sel tersebut yang dilestarikan menjadi Museum Penjara Bancai. Nah, pada menjelang ASEAN Afrika Conference Commemoration pada tahun 2015, pemerintah merenovasi tempat ini, yaitu dengan menambahkan patung Insinyur Soekarno dan wall text yang memaparkan mengenai apa dan siapa yang dikurung di penjara ini dulu kala. Kini penjara Bancai bukan lagi tempat untuk menyimpan derita, melainkan tempat untuk refleksi generasi-generasi selanjutnya. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat barang-barang peninggalan Bung Karno seperti alat sholat, teko, dan gelas, serta berbagai dokumen penting dan foto-foto sejarah. Museum ini juga dilengkapi dengan papan informasi yang menceritakan kronologi penahanan dan perjuangan Bung Karno serta para pejuang lain yang pernah mendekam di sini. Nah, di sini tuh ada koleksi dan dokumentasi Museum Penjara Bancai. Nah, Museum Penjara Bancai di Bandung menyimpan berbagai koleksi dan dokumentasi yang memberikan gambaran jelas tentang sejarah dan kondisi penjara tersebut. Ini tuh termasuk yang pertama, ada benda peninggalan. Kita tuh akan nemuin artefak atau benda-benda yang terkait di dalam penjara seperti peralatan yang digunakan narapidana atau sipir, sisa-sisa bangunan asli atau benda-benda pribadi yang ditemukan. Ini tuh membantu pengunjung membayangkan suasana dan di dalam sehari-hari penjara. Nah, kedua ada dokumentasi. Museum ini memiliki berbagai dokumentasi historis seperti surat-surat, catatan narapidana, laporan penjara, atau bahkan
putusan pengadilan dengan tokoh-tokoh penting yang pernah ditahan di sana, misalnya Insinyur Soekarno. Dokumen-dokumen ini tuh memberikan informasi terkait penjara dan kasus-kasus yang ditangani. Nah, yang ketiga itu ada foto. Koleksi foto lama menampilkan kondisi fisik penjara Bancai dari waktu ke waktu, wajah-wajah narapidana dan sipir, serta pembawa peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Lebih dari sekedar tempat wisata bersejarah, Museum Penjara Bancai memberikan pengalaman edukatif yang mendalam. Pengunjung diajak merasakan atmosfer penjara tempo dulu, sekaligus memahami nilai-nilai keberanian, keteguhan, dan semangat perjuangan yang harus dijaga oleh generasi sekarang. Kita kan mau ke Monumen Bancai. Kalau saya malah ke lapas Bancai. Tadi ada yang ngarahin orang-orang. Ini mah ke lapasnya bener-bener lapas, cuy.